Terpuji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kasih-Nya dan kemurahan-Nya, kembali kita berjumpa dalam program Renungan Syosani pada kesempatan yang indah ini. Sebelum kita mau mendengarkan kebenaran firman Allah, mari kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kalau pada kesempatan ini kami boleh diberikan lagi waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu ini adalah waktu yang terbaik bagi kami ketika firman Tuhan diberitakan, dan kami rindu agar supaya firman itu datang dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami mau memberikan hati kami, tanah kami, hati kami yang baik buat kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Bahkan hamba-Mu berdoa untuk Tuhan memberkati program ini. Biarlah program ini boleh banyak memberkati banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita melihat satu firman Allah yang terambil di dalam kitab 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15, 16, 17, 18 sampai 19, atau mulai dari ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19, dengan judul Jangan Padamkan Roh. Itu tema renungan kesempatan ini ya. Alkitab berkata, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Nah, kita melihat pada kesempatan ini Alkitab mengingatkan kita bahwa dalam kalimat yang terakhir dikatakan jangan padamkan roh. Artinya roh Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Karena kita kan belum lama memperingati hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Dan biarlah Roh Kudus itu bukan cuma kita alami, ya, kepenuhan Roh Kudus itu dialami waktu hari Pentakosta saja, tetapi biarlah kepenuhan Roh Kudus atau Roh Kudus itu selalu ada di dalam hidup kita. Itulah sebabnya Alkitab ini ingatkan, jangan padamkan roh. Nah, kita tahu Bapak Ibu bahwa tujuan Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Kalau saya baca dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, Alkitab berkata, kita akan menjadi saksi-saksi Kristus. Kamu akan menjadi saksi-saksiku, kata firman Allah, di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu firman Allah dalam kehidupan kita. Artinya dengan kita memiliki kuasa Roh Kudus itu, maka kita akan menjadi saksi-saksi Kristus. Dan saya percaya ini merupakan salah satu tujuan kita dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya Alkitab bilang di dalam Tesalonika, dalam kitab 1 Tesalonika 5, jangan padamkan roh itu. Saya percaya kita juga menginginkan agar supaya Roh Kudus itu selalu berdiam, ada dan bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan Bapak Ibu, bersama-sama dengan saudara yang menyaksikan program ini. Nah, ketika saya membaca ayat ini, ukuran atau untuk kita bisa merasakan Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, itu akan terlihat di dalam apa? Di dalam sikap kita, di dalam perbuatan saudara dan saya, perbuatan kita. Itulah sebabnya Alkitab dalam 1 Tesalonika 5 ini mengingatkan kembali supaya apa? Ketika ada orang yang berbuat jahat, jangan kita balas dengan kejahatan, tetapi usahakanlah
usahakanlah senantiasa yang baik. Artinya setiap yang jahat yang datang dalam hidup kita, kita balas dengan yang namanya kebaikan. Sebab setiap orang, setiap kita pasti ada saja orang-orang yang mau berbuat jahat dalam hidup kita. Tetapi kita diingatkan oleh kebenaran firman Allah. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat, tapi balas yang jahat itu dengan kebaikan kita. Karena kita adalah orang-orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Karena Roh Allah itu ada dalam hidup kita. Roh Allah itu yang akan menguasai kehidupan kita. Sehingga ketika kita dijahatin, kita tidak balas dengan yang jahat, tetapi kita lepaskan kebaikan. Melepaskan pengampunan ketika banyak orang, ketika kita dihina, difitnah, ya, ditekan, kita tidak balas, tetapi kita beri kebaikan, membalas dengan kebaikan. Bahkan Alkitab berkata di ayat yang ke-16, 1 Tesalonika 5, bersukacitalah senantiasa. Situasi di hari-hari ini kan sering kali membuat kita hilang damai sejahtera, hilang sukacita. Tetapi Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Apapun yang ada di depan kita, saudara, tetap bersukacita. Karena itu yang Tuhan mau. Dan orang yang punya Roh Kudus, dia akan tetap bersukacita dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Bahkan tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa katanya, kata firman Allah. Jangan sampai kita sudah tidak berdoa lagi. Sebab doa itu adalah merupakan tanda bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu begitu baik, saudara, ya. Pengalaman kita, pengalaman saya sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita bergantung dengan Tuhan. Itu terlihat dengan apa? Dengan kehidupan doa kita, ya. Kehidupan doa kita, tetaplah berdoa, Alkitab berkata. Situasi apapun, keadaan apapun, tetaplah berdoa. Karena kita tahu di dalam kita ada Roh Kudus. Di dalam kita ada kuasa Allah. Bahkan dalam Alkitab, dalam tulisan Alkitab yang lain, Roh Kudus dapat membantu kita untuk selalu dapat berdoa kepada Tuhan. Dan juga saya melihat di ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Apa yang kita alami hari ini, apa yang kita rasakan di hari-hari ini, keadaan susahkah itu, keadaan sulitkah itu, keadaan tidak baikkah itu, ataupun sebaliknya, keadaan yang diberkati. Alkitab berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, kalau kita miliki itu, saudara, dipastikan Roh Kudus yang ada dalam hidupmu itu tidak padam. Ya, kalau kita ketika ada orang yang berbuat jahat, kita tidak balas dengan kejahatan. Ketika kita hidup, kita bersukacita dalam segala keadaan. Kita tetap berdoa dalam segala situasi. Kita mengucap syukur dalam segala hal, Alkitab berkata. Maka selain itu yang menjadi kehendak Tuhan, saya pastikan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita ini tetap menyala. Sebab Alkitab bilang, kalau kamu akan menerima kuasa, ya, kalau Roh Kudus turun dalam hidup kita, dan kamu akan menjadi saksi. Sikap kita, perbuatan kita akan dilihat orang. Ucapan kita, sikap kita, perbuatan kita, apakah itu bisa menjadi berkat atau tidak? Sebab Alkitab katakan kita akan menjadi saksi-saksi Kristus. Dan saya percaya kita yang menyaksikan program ini, kita adalah orang-orang yang siap menjadi saksi-saksi Kristus. Lewat apa? Lewat sikap kita, perbuatan kita, perkataan kita, cara memandang kita, cara kita mendengar, ya. Seringkali kita hanya mau mendengar yang negatif-negatif saja, saudara. Tetapi kalau kita mau
ditolong Tuhan, kalau kita mau dibela oleh Tuhan, kalau kita mau dijaga, dilindungi oleh Tuhan, mari kita mau pertahankan Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Karena itu yang Tuhan mau. Dan saya percaya, saya berdoa, jemaat Tuhan yang ada di Sosianim, dimanapun jemaat Tuhan berada, kita adalah orang-orang yang siap menjadi saksi-saksi Kristus. Sehingga lewat kehidupan kita, ada banyak orang yang datang kepada Tuhan. Lewat kehidupan saudara, ada banyak anak Tuhan atau orang-orang yang tadinya sudah lemah jadi kuat kembali. Tadinya orang yang sudah tidak mau ke gereja, lewat kehidupan kita mereka semangat lagi datang ke rumah Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya tidak berkata lebih pada kesempatan ini, tetapi ini renungan yang bagi kita jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mau berdoa untuk renungan firman Tuhan yang kita sudah dengar. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pada kesempatan ini kami sudah dengar firman Allah, bahwa penting bagi kita untuk tidak memadamkan Roh Kudus itu, tetapi kita mau tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Menyala-nyala dalam artian kita tetap bersuka cita, kita tetap hidup berlaku baik, kita tetap hidup, tetap berdoa, kita tetap bersuka cita dalam segala keadaan. Hidup kita penuh dengan ucapan syukur. Dan ini menjadi doa kami, dan kami tahu kalau kami tetap ada di dalam Engkau, maka Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan memberkati kehidupan kami. Ini doa kami, ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Gerejaku adalah rumahku.